Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Eka Rizkia. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara penggunaan aplikasi yang dibuat untuk Bangkit Capstone Project yang saya ikuti kemarin. Langsung saja saya akan mendemokan aplikasinya. Di sini sudah terinstall aplikasi yang saya dan tim buat, yaitu OurFood. Pertama kali ketika aplikasinya dibuka akan muncul splash screen yang berisi logo dan nama aplikasi. Setelah itu, user diminta login menggunakan akun Gmail. Jadi user tidak perlu repot-repot untuk register terlebih dahulu. Nah, kita coba. Setelah login, user akan ditujukan ke halaman utama, yaitu halaman dashboard. Di sini user bisa melihat daftar event atau acara yang dibuat baik oleh user itu sendiri ataupun user lain. Di sini juga ada menu Make Event untuk membuat event. Di sini ada form yang harus diisi oleh user seperti nama event, deskripsi, target makanan dan uang yang akan didonasikan, serta foto untuk poster event. Setelah event terbuat, maka akan masuk ke dalam list yang berada di halaman dashboard, seperti event berikut ini yang telah saya buat sebelumnya. Ketika diklik, di sini ada detail event yang sesuai dengan yang diisi pada form sebelumnya. Di sini juga ada form untuk donasi makanan dan juga donasi uang. Contoh, jika ingin mendonasikan makanan, user harus mengisi jumlah makanan dalam satuan porsi dan juga gambar makanan yang akan didonasikan. Begitu juga dengan donasi uang. User harus mengisi jumlah uang yang akan didonasikan dalam satuan rupiah dan juga bukti transfer pembayaran. Contoh, di sini saya akan mendonasikan makanan. Contoh misalkan saya akan mendonasikan makanan sebanyak 20 porsi. Lalu saya akan memilih gambar untuk makanannya. Lalu klik donate untuk mendonasikan makanan yang akan saya donasikan. Setelah donate sukses, maka akan masuk ke dalam menu history. Di sini seluruh riwayat donasi yang dilakukan oleh user akan tercatat pada menu ini, baik donasi dalam bentuk makanan ataupun dalam bentuk uang. Di sini juga tertulis tanggal dan jam berapa user melakukan donasi tersebut. Pada menu profile, user bisa melihat profile user yang diambil dari data Gmail yang digunakan untuk login sebelumnya. Di bawahnya ada menu on process yang berisi event yang dibuat oleh user yang masih dalam proses atau event tersebut belum selesai. Jika kita mengklik tombol cek, maka akan muncul detail event dan juga ada list donasi baik makanan maupun uang yang telah didonasikan oleh beberapa user. Setelah donasi makanan dan uang terkumpul sesuai target, user diminta untuk mengupload foto kegiatan yang mana untuk mengupdate status event yang sebelumnya on process menjadi done. Apabila event yang sudah selesai, maka akan masuk ke dalam menu done. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian backend yang menggunakan Firebase. Ya, di sini saya akan menjelaskan sisi backend yang menggunakan Firebase. Di sini sudah ada project yang telah tersambung dalam aplikasi OurFood tadi. Di sini ada keterangan untuk memori yang digunakan masih sedikit, yang mana 45,7 MB. Lalu kita akan masuk ke menu authentication. Di sini ada list email yang sudah mendaftar
ke dalam aplikasi OurFood tadi. Email-email yang terdaftar tentunya menggunakan Gmail karena dalam sign in method yang saya aktifkan hanya Gmail, jadi user hanya bisa mendaftar menggunakan Gmail. Nah, untuk database-nya, karena Firebase ini merupakan salah satu database yang NoSQL, artinya dia tidak menggunakan tabel seperti database yang lain. Di sini saya membuat dua bisa dikatakan dua tabel atau dua node, yang mana yaitu node pertama donate dan node yang kedua yaitu event. Dalam event ini yaitu terdapat data-data event yang dibuat oleh user. Contoh seperti tadi, bisa tersimpan data, deskripsi, email pembuat event, terus ada target makanan, ID, dan masih banyak lagi. Karena Firebase ini NoSQL, jadi untuk relasi-relasi tabel antara event dan donate perlu dibuatkan node baru, yaitu email proses untuk memberikan status bahwa event tersebut masih dalam on process. Jadi nanti jika user mengupdate, email proses ini akan diupdate statusnya menjadi done. Seperti ini juga nanti akan menjadi done, sehingga di dalam aplikasinya event yang sudah selesai akan berpindah ke menu done. Nah, untuk menu donate berisi donasi-donasi yang telah dilakukan oleh user. Contoh ada jam berapa atau tanggal user tersebut melakukan donasi, jumlah donasi yang didonasikan, lalu ada email user, terus ada ID, foto, dan sebagainya. Seperti dalam node event, dalam node donate juga ada relasi untuk donasi makanan ataupun uang. Contoh email user information, yang artinya email dari user tersebut serta informasi dari user dia itu mendonasikan makanan atau mendonasikan uang. Jadi contoh seperti ini, ada email user dari A00706090 bangkit.academy strip food. Jadi user dengan email ini mendonasikan makanan. Jadi di dalam aplikasinya email user strip makanan, maka akan dimasukkan dalam menu makanan. Hal tersebut karena Firebase merupakan salah satu database yang NoSQL. Jadi untuk relasi-relasi seperti ini perlu dibuatkan node atau kolom baru yang menghubungkan dua node atau dua tabel. Untuk foto donasi ataupun foto poster event tersimpan dalam storage. Nah, di dalam storage ini semua foto atau data-data yang berkaitan dengan aplikasi disimpan. Contoh kalau di luar ini adalah foto-foto event, karena sebelumnya untuk melakukan testing terdapat banyak foto yang tersimpan di sini. Nah, untuk foto donasi makanan akan tersimpan dalam folder image/food. Nah, di sini juga ada banyak foto karena sebelumnya telah dilakukan untuk keperluan testing. Untuk foto donasi transfer akan tersimpan dalam folder image/transfer. Karena banyak fitur yang disediakan oleh Firebase, jadi kebutuhan aplikasi seperti database dan authentication jadi lebih mudah. Terlebih Firebase ini merupakan real-time database. Meskipun dia
berbasis NoSQL, tetapi penggunaannya cukup mudah dan juga fitur-fitur yang disediakan hampir sama dengan database yang berbasis SQL. Sekian penjelasan atau tutorial aplikasi OurFood yang dibuat oleh tim kami saat Bangkit Capstone Project kemarin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.